Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Joy Triansa dengan NIM 22000181107. Di sini saya akan mempresentasikan responsi PBA saya dengan judul Implementasi TF-IDF dalam klasifikasi teks pada komentar media sosial. Di sini saya sedikit menjelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi metode Term Frequency Inverse Document Frequency atau TF-IDF sebagai teknik ekstraksi fitur untuk tugas klasifikasi teks pada komentar media sosial. Dataset yang digunakan adalah kumpulan komentar berbahasa Indonesia yang telah dilabeli secara manual. Proses pre-processing teks yang komprehensif diterapkan untuk membersihkan dan menstandarisasi data. 3 algoritma klasifikasi yaitu Naive Bayes, Logistic Regression, dan Super Vector Machine atau SVM digunakan untuk membangun metode model prediktif. Kinerja setiap model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan event score, serta dianalisis melalui confusion matrix. Hasil penelitian ini memberikan perbandingan performa antar model dan menunjukkan efektivitas TF-IDF dalam mempresentasikan data untuk klasifikasi. Baik, yang pertama yaitu brainstorming. Topik yang saya ambil yaitu klasifikasi teks. Tepatnya untuk studi kasus yaitu implementasi TF-IDF dalam klasifikasi teks pada komentar media sosial. Alasan saya yaitu saya tidak kebagian topik analisis sentimen. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini. Yang pertama, library yang saya gunakan. Yang pertama itu Pandas yang berfungsi untuk membaca dan memproses data CSV atau dataset yang akan digunakan. Yang kedua itu NumPy yaitu operasi numerik dan manipulasi array. Terus sklearn yaitu berfungsi untuk TF-IDF vectorizer, model klasifikasi, evaluasi matriks, dan split data. Yang keempat ada NLTK yang berfungsi untuk pre-processing text yaitu stop word removal, tokenisasi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu sastrawi. Ini opsional karena ini berguna untuk stemming teks yang berbahasa Indonesia. Yang keenam ada Seaborn yang berfungsi untuk visualisasi statistik yang lebih menarik. Terus yang ketujuh ada regex yaitu berfungsi untuk membersihkan teks dari karakter khusus. Dan yang terakhir ada Google Colabs untuk mengakses Google Drive atau Drive Mount. Terus framework yang saya gunakan itu yang pertama Google Colabs. Google Colab di sini berfungsi untuk lingkungan notebook outline untuk menulis dan menjalankan kode Python. Terus ada Kaggle. Kaggle di sini saya gunakan untuk mencari sumber dataset yang akan digunakan. Terus yang terakhir ada Google Drive, yaitu berfungsi untuk saya menyimpan dataset CSV agar bisa diakses dari Google Colab. Terus untuk aplikasi pendukung, di sini saya menggunakan Google Chrome untuk mengakses Colab dan Google Drive. Jadi di sini dataset yang saya gunakan yaitu YouTube Spam Collection dataset, source-nya yaitu sebagai berikut. Kita buka saja. Nih, ini adalah source dari dataset yang saya gunakan. Terus, apakah project ini sudah pernah dibuat oleh seorang sebelumnya? Jadi project ini sebenarnya mengadaptasi metode preprocessing dan ekstraksi fitur dari proyek COVID-19 tweet classification oleh Lingard M menggunakan sastrawi, TF-IDF, dan Naive Bayes. Ini source-nya yaitu ada GitHub-nya. Sini di notebooks tweet classification. Terus selanjutnya program flowchart. Yang pertama mulai, terus ada persiapan lingkungan, install import pustaka, autentifikasi dan mount Google Drive, terus memuat dataset, yaitu YouTube Comments. Terus yang selanjutnya itu preprocessing text. Sini mulai, terus memprocessing lowercase, terus sambutan baca dan angka, hapus stop word dan stemming. Terus selanjutnya ekstraksi fitur dengan TF-IDF, terus baru membagi data atau split data, yaitu 80% data latih dan 20% data uji. Terus selanjutnya memulai untuk melatih model klasifikasi algoritma yang digunakan. Pertama latih model Naive Bayes, terus logistic regression, dan latih model SVM.
Setelah itu baru kita melakukan evaluasi kinerja, evaluasi net bias, logistic regression, evaluasi SPM. Jika sudah, baru kita menghitung akurasinya, presisi, recall, advance score, terus visualisasi hasil, terus buat conversion metric untuk setiap model, terus buat grafik perbandingan kinerja model, terus analisis dan kesimpulan, dan selesai. Baik, di sini kita akan ke codingan. Di sini yang pertama yaitu kita mempersiapkan lingkungan dan autentikasi. Langkah pertama yaitu mempersiapkan lingkungan kerja, ini termasuk menginstal pustaka library yang diperlukan oleh Sasrawi untuk proses stemming bahasa Indonesia dan melakukan autentikasi untuk mengakses dataset yang tersimpan di Google Drive. Kita bisa menginstal Sasrawi. Selanjutnya kita import pustaka atau library yang akan kita pakai. Terus selanjutnya kita mount filenya yang ada di Google Drive. Jadi filenya itu disimpan di Google Drive. Jadi filenya disimpan di sini di data, itu comments namanya. Kita mount saja langsung, sambungkan. Sudah, terus kita muat dan eksplorasi datasetnya. Jadi selanjutnya itu kita muat dari dataset yang udah di mount di Drive, terus kita lihat CSV-nya yang isinya itu komentar dari YouTube. Nah, jadi di sini kita nampilin 5 baris saja. Baris yang pertama. Di sini ada komen dan sentimen. Terus selanjutnya kita nampilin informasi datasetnya. Jadi pada dataset ini ada sekitar 1400-an sentimen positif dan 4600 netral dan 2300 sentimen negatif. Terus selanjutnya ini kita pre-processing teksnya. Di sini kita pakai 1000 data. Di sini kita pakai 1000 data yang bahkan kita pakai. Terus selanjutnya kita ekstraksi fitur. Setelah teks dibersihkan, langkah selanjutnya yaitu kita ubah teks menjadi representasi numerik biar dapat dipahami sama algoritma machine learning. Di sini saya pakai metode TF-IDF, yaitu TF itu mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen, terus IDF, Inverse Document Frequency, itu buat mengukur seberapa penting sebuah kata yang muncul di banyak komen akan memiliki nilai IDF yang rendah dan juga sebaliknya. Jadi TF-IDF itu memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang sering muncul dalam satu dokumen, tapi jarang muncul di komen lain, sehingga efektif dalam mengidentifikasi kata kunci yang membedakan antar kelas. Jadi di sini pada dimensi matriksnya yaitu jumlah sampel sama jumlah fitur ada 1000 jumlah sampel dan 5000 jumlah fitur. Di sini kita bagi data latih dan data ujinya. Nih, jadi distribusi label dari 1000 data set yang dipakai tadi ada 467 sentimen positif, ada 295 sentimen netral, dan ada
238 cm negatif. Jadi di sini untuk evaluasi model Naive Bayes-nya, akurasinya 54,54%, presisinya 58%, recall 54%, dan advance score-nya 49%. Jadi buat laporan klasifikasinya yaitu sebagai berikut. Berikut adalah conversion matrix-nya. Selanjutnya yaitu untuk model logistic regression. Di sini lebih besar akurasinya dibandingkan yang Naive Bayes tadi. Di sini untuk logistic regression akurasinya itu ada pada 62%, presisinya ada 61%, dan recall-nya pada angka 62%, dan F1 score-nya 62%. Ini untuk conversion matrix-nya. Terus yang terakhir ada SVM. SVM di sini hampir sama dengan logistic regression untuk akurasi, presisi, dan recall serta event source. Nah, selanjutnya pemodelan dan pelatihan algoritma klasifikasi. Pada tahap ini kita akan melatih 3 model klasifikasi yang berbeda pada data latih yang telah disiapkan. Yaitu di sini ada 3 model yang tadi, multinomial Naive Bayes, logistic regression, dan super vector machine. Kita run. Nah, terus kita evaluasi visual dan visualisasi. Pada bagian ini akan ada metrik, akan ada beberapa visualisasi hasil, yaitu akurasi. Akurasi ini berisi tentang persentase prediksi yang benar dan total prediksi. Terus ada presisi, dari semua yang prediksi sebagai kelas positif, berapa persen yang benar-benar positif. Terus selanjutnya ada recall atau sensitivity. Jadi dari semua data yang sebenarnya positif, berapa persen yang berhasil diprediksi sebagai positif. Terus ada advance score. Jadi advance score ini yaitu rata-rata harmonik dan presisi, dari presisi dan recall. Dan selanjutnya ada conversion matrix, yaitu tabel yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Untuk hasilnya. Nah, jadi untuk Naive Bayes akurasinya itu di 51%. Dan untuk presisinya itu negatif itu ada di 100%. Sedangkan di sini 6, dan di sini presisinya 69%. Jadi untuk presisi tadi kan dari semua yang diprediksi sebagai kelas positif, berapa persen yang benar-benar positif. Jadi untuk Naive Bayes itu yang benar-benar positif itu 100%. Terus selanjutnya untuk logistic regression, di sini akurasinya rata-rata di atas 60% semua. Terus yang terakhir ada evaluasi untuk SVM. Di sini untuk akurasinya lebih tinggi dibanding 2 model yang lainnya. Untuk presisinya juga, recall-nya juga, dan advance score-nya juga. Jadi berikut ringkasannya. Untuk Naive Bayes itu akurasinya 50%, untuk logistic regression itu akurasinya 65%, dan SVM itu akurasinya 67%. Sedangkan untuk presisinya Naive Bayes itu lebih tinggi dibanding 2 model yang lainnya, yaitu 69%. Sedangkan logistic regression itu 64% dan SVM itu 65%. Untuk recall-nya di sini yang lebih tinggi itu yaitu SVM 67%, sedangkan untuk advance score di sini yang lebih tinggi itu ada di SVM 65%. Analisis perbandingan kerja, ini sama aja obatnya dari yang sebelumnya sebenarnya. Terus visualisasi perbandingan metriknya. Nah, jadi ini visualisasinya. Sini terlihat untuk presisinya itu lebih tinggi di Naive Bayes.
Jadi insight yang didapat setelah mengerjakan project response ini yaitu dari hasil evaluasi model ada beberapa insight yang didapatkan. Yang pertama yaitu performa keseluruhan. Model SVM mencapai akurasi 67%, presisi 65%, recall 67%, dan advance score 65%, tertinggi di antara ketiga model yang diuji. Terus perbandingan dengan model lain, logistic regression menunjukkan performa sedikit di bawah SVM, tetapi lebih baik dari Naive Bayes di semua matriks. Naive Bayes memiliki performa rendah, terutama pada metrik recall dan F1, menunjukkan kesulitan dalam mengidentifikasi kasus positif secara efektif dan memiliki keseimbangan yang lebih rendah antara presisi dan recall. Terus selanjutnya yaitu performa per kelas dari classification report. Melihat laporan klasifikasi, meskipun tidak secara eksplisit diminta, ini adalah konteks yang baik dari output Anda. Jadi kita dapat melihat bagaimana setiap modelnya berkinerja dalam identifikasi sentimen negatif, netral, dan positif. Misalnya, SVM menunjukkan keseimbangan yang baik dalam mengidentifikasi komentar positif dan memiliki presisi yang wajar di semua kelas. Selanjutnya, efektivitas TF-IDF. Dari hasil ini menunjukkan bahwa TF-IDF cukup efektif dalam mengubah data teks menjadi fitur yang memungkinkan model mengklasifikasikan sentimen. Dengan SVM dan logistic regression menunjukkan performa yang layak. Terus selanjutnya potensi perbaikan. Meskipun model menunjukkan beberapa kemampuan mengklasifikasi sentimen, akurasi keseluruhan masih moderat, jadi belum terlalu tinggi, masih di bawah 90%. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin ada ruang untuk memperbaiki, yaitu dengan cara pre-processing yang lebih, terus menjelajahi pada metode TF-IDF yang berbeda, terus mencoba teknik ekstraksi fitur lain, misalnya word embedding, word to VAC atau Glovi. Terus bereksperimen dengan algoritma klasifikasi yang lebih canggih. Singkatnya, model SVM ketika dikombinasikan dengan ekstraksi fitur TF-IDF terbukti memberikan performa terbaik untuk dataset ini berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan. Baik, itu presentasi dari responsi pemrosesan bahasa alami saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.